Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwan fillah, sahabat usdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari Selasa 2 Januari yang lalu, penyidik tindak pidana ekonomi khusus Bareskrim Polri menangkap Zaim Saidi, seorang yang diduga merupakan inisiator dari pasar muamalah yang berada di kota Depok. Jadi Zaim Saidi ini ditangkap karena diduga melakukan pelanggaran karena ia telah melakukan transaksi jual beli, menghimpun atau membentuk pasar yang dimana transaksinya itu dilakukan dengan menggunakan mata uang dinar dan dirham. Jadi hal ini diduga melanggar undang-undang, terutama pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan juga yang pasti pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Penggunaan mata uang ini yang sah adalah mata uang rupiah. Jadi apabila ada transaksi resmi dilakukan menggunakan mata uang selain rupiah, maka ini dianggap melakukan pelanggaran yang hukumannya adalah minimal 1 tahun penjara dan denda 200 juta. Pemirsa, sahabat usdun yang dirahmati Allah, ada dua hal yang akan saya sikapi terkait dengan peristiwa ini. Yang pertama, tentunya niat baik. Jika dilakukan dengan cara-cara yang salah, yang tidak baik, maka hasilnya pun akan tidak baik. Katakanlah, sungguh satu hal yang kita mungkin sebahagian memandang apa yang dilakukan oleh Bapak Zaim Saidi ini adalah suatu yang baik, yang bagus, menghidupkan sunnah, menghidupkan di mana di zaman Rasulullah, di zaman Kesultanan Islam adalah mata uang yang digunakan oleh Rasulullah, para sahabatnya adalah dinar dan dirham. Yang mana kita tahu kelebihan dari mata uang dinar dan dirham itu nilai intrinsik dan nilai yang nominalnya ini sama, tidak berubah. Seperti itu. Ini salah satu kelebihan mata uang dinar dan dirham. Tetapi ya katakanlah ia ingin menghidupkan sunnah, ingin menghidupkan kembali ajaran-ajaran Rasulullah, tetapi jika ini bertabrakan dengan undang-undang, nah perlu digarisbawahi, caranya salah, maka akhirnya bisa menjadi bumerang buat yang melakukannya. Karena sudah jelas bahwa undang-undang di negara kita ini menyatakan bahwa nilai atau mata uang resmi yang ada di negeri kita ini adalah mata uang rupiah. Nah, bagaimana kemudian kalau kita ingin katakan menghidupkan dinar dirhamnya? Mungkin tidaklah perlu harus se ekstrim mendirikan pasar seperti yang dilakukan pasar muamalah di kota Depok, di mana ada sekitar 10 sampai 15 pedagang pakaian, terus pedagang minuman, dan juga beberapa barang-barang lainnya, di mana transaksinya menggunakan dinar dan dirham. Tidak perlu harus se ekstrim itu. Katakan yuk kita gerakan, coba menabung dinar, katakan menabung dirham. Ayo kita kampanyekan atau kita budayakan dinar dan dirham ini dalam bentuk tabungan, simpanan. Nah, ini lebih bagus lagi karena tidak melanggar hukum. Tapi ketika dilakukan hal-hal yang mungkin atau karena ketidaktahuan atau apa, nah, akhirnya terjadilah hal seperti ini. Bareskrim Polri kemudian menangkap Bapak Zaim Saidi karena diduga melakukan pelanggaran. Nah, terhadap pemerintah juga tidaklah pula terlalu over dalam menangani hal ini. Sampai dibilang hanya 10-15 pedagang yang melakukan transaksi ini. Terus saya sempat melihat di televisi, di salah satu siaran TV swasta mengatakan karena nanti diduga akan membentuk satu khilafah. Ya tidak seperti itu juga mungkin. Karena apa yang bisa dilakukan oleh 10-15 pedagang yang ia bertransaksi dinar dan dirham. Tapi sekali lagi ini menjadi ibroh, menjadi contoh, menjadi pelajaran buat kita. Sesuatu yang baik ketika dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, maka hasilnya pun akan tidak baik. Yuk kita hidupkan sunnah Rasulullah, cakep, dengan cara-cara yang juga tentunya yang santun, yang baik pula. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.